Kalian mau studi ke New Zealand tapi ada kekhawatiran kalau susah cari part-time job atau kerjaan, kalian berada di channel yang tepat karena hari ini Koko akan share ke kalian 7 cara untuk mencari pekerjaan di New Zealand. Kia ora friends, balik lagi bersama Koko Tat Live. Dan kali ini sesuai janji bahwa Koko akan men-share 7 cara untuk mencari pekerjaan di New Zealand ya. Sesuai janji Koko pada video sebelumnya, kalau misalnya Koko sudah dapat 1000 subscriber, Koko akan share bagaimana cara untuk mencari pekerjaan di sini. Aku yakin pasti banyak teman-teman di sini yang mungkin sekarang lagi sedang merencanakan untuk pergi ke New Zealand untuk studi, atau mungkin juga ada yang sudah menunggu keberangkatan atau tinggal menunggu visa saja dan lain-lain, atau mungkin juga untuk mencari bahan pertimbangan kalian pasti ada kekhawatiran ya, nanti di New Zealand itu cari kerja gimana, kemudian bisa nggak dapat kerjaan di sana untuk biaya hidup dan lain-lain. Itu suatu hal yang wajar sih, karena Koko waktu pas pertama kali berangkat, sebelum berangkat itu juga ada kekhawatiran seperti itu. Tapi hari ini Koko akan share ke kalian bagaimana caranya untuk mencari pekerjaan di sini ya. Tapi disclaimer dulu bahwa untuk cara yang Koko share di sini ini adalah apabila kalian sudah punya visa di sini ya, friends. Oke, jadi cara pertama yang kalian bisa gunakan itu adalah mencari di portal-portal job search atau pencari pekerjaan yang sudah mainstream di New Zealand ini. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kalian kenal yang namanya Jobstreet dan lain-lain. Ya, ini kurang lebih seperti itu sih. Jadi untuk portal di sini yang cukup populer ada beberapa. Yang paling populer itu ada yang namanya Seek. Nah, terus habis itu selain itu ada juga yang namanya Indeed, terus ada lagi namanya TradeMe. Ya biasanya sih di tiga portal pekerjaan itu ya orang-orang pada mencari pekerjaan di sini. Nah, caranya itu cukup gampang. Kalian cukup ketik aja untuk posisi yang kalian mau cari, atau mungkin kalian filter aja kalian mau cari kerja di kota mana, terus pekerjaan full time atau part time. Nah, habis itu nanti kalian akan dikasih istilahnya list untuk pekerjaan yang cocok dengan filter kalian itu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian udah tertarik, udah minat dengan pekerjaan tersebut, tinggal apply aja. Tapi jangan lupa kalian harus siapin CV dan cover letter ya, friends. Nah, kemudian kalau cara yang kedua, ini khusus untuk studentnya ya, friends. Jadi di New Zealand itu ada satu portal pencari kerja khusus student yang lagi studi di New Zealand. Itu namanya adalah Student Job Search. Jadi di sana banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang kalian bisa lihat. Biasa mereka mencari, memang khusus untuk mencari para pekerja itu yang memang berasal dari student yang lagi istilahnya belajar di New Zealand ya, friends. Jadi itu juga salah satu portal pencari kerja yang recommended tuh. Itu yang kedua ya tadi. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga sendiri, untuk kalian kalau misalnya studi di kampus itu biasa ada kayak pengumuman gitu. Jadi kalian bisa lihat di kampus kalian masing-masing. Di sana biasanya ada employment opportunities ya, friends. Kalian bisa lihat aja. Biasanya mereka mencari juga pekerja baik part time maupun full time yang berasal dari student. Nah, kemudian untuk cara yang keempat, biasa itu kalian bisa cari pekerjaan dari Facebook group ya, friends. Jadi banyak sekali
grup-grup di Facebook yang memang dikhususkan untuk mencari kerja, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang hospitality seperti kalian, seperti ya misalnya restoran lagi mencari untuk front of house atau pelayan. Kemudian juga ada juga yang mungkin mencari cleaner, atau juga biasanya restoran mencari kitchen staff seperti itu. Nah, dari situ juga peluangnya cukup besar tuh conference, karena kita biasanya minta langsung email ke company-nya ya conference. Jadi cara yang itu juga banyak teman-teman Koko yang berhasil mendapatkan pekerjaan dari Facebook group itu, termasuk Koko juga pernah dapat pekerjaan dari Facebook group itu ya conference. Kemudian cara yang kelima yang mungkin beberapa teman ini belum begitu tahu ya, nggak semua orang tahu bahwa kita bisa istilahnya mencari pekerjaan lewat agen mencari pekerjaan di sini. Jadi di New Zealand itu ada beberapa agen mencari pekerjaan yang mencarikan pekerjaan itu dia sudah spesifik, jadi tergantung bidangnya apa. Seperti misalnya hospitality itu dia ada agennya sendiri. Terus kalau misalnya untuk bangunan ada agennya sendiri. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Koko dan kemudian juga teman-teman yang bekerja di sini, ada beberapa agen pencari kerja yang istilahnya cukup recommended lah. Yang pertama itu ada namanya The Recruitment Network. Itu Koko juga pernah dapat pekerjaan di sana. Jadi mereka itu khusus untuk mencarikan pekerja-pekerja dalam bidang hospitality dan juga event-event. Terus ada juga multi event recruitment, itu juga sama, itu cukup recommended dan bidangnya juga sama seperti The Recruitment Network. Nah, kemudian ada juga medicine recruitment, itu juga kurang lebih sama. Nah, kemudian ada juga trade assist dan juga trade staff. Itu mereka mencarikan pekerjaan di bidang konstruksi, dan juga ada lagi yang lain namanya agen staff. Nah, kalian bisa cari-cari sendiri, bisa googling ya friends. Dan kemudian cara yang keenam itu adalah dengan cara kalian datang aja langsung ke toko-tokonya atau restoran-restoran yang ada di New Zealand sini. Kalian bawa CV kalian dan langsung aja kasih ke staff yang ada di sana, bilang bahwa kalian sedang mencari pekerjaan. Dan mungkin walaupun di Indonesia cara itu agak sedikit jarang berhasilnya atau jarang dilakukan, tapi di New Zealand ini dan mungkin juga di Australia itu caranya cukup works kok friends. Jadi kalian bisa coba kalau misalnya udah di sini, kalian sebar CV, dan sebelum kalian berangkat ya mungkin kalian bisa print CV sebanyak-banyaknya untuk disebar. Dan cara yang terakhir, ini adalah cara yang sebenarnya peluang untuk mendapatkan pekerjaannya ini dia bisa dibilang paling tinggi, yaitu dengan cara referensi. Jadi kalian harus punya teman yang sudah bekerja di tempat itu, dan kemudian teman itu mau mereferensi kalian untuk bekerja di sana. Jadi Koko juga dapat salah satu pekerjaan, salah satu dari referensi teman ya conference. Begitu juga dengan istri Koko. Nah, kenapa referensi ini penting? Karena orang New Zealand ini istilahnya nggak mau coba-coba lah. Jadi istilahnya kalau misalnya memang ada teman yang udah kenal, udah tahu orang yang mau kerja itu seperti apa, ya mereka akan lebih senang dan peluangnya juga akan lebih besar dibandingkan dengan kalian apply sendiri. Jadi mungkin kalau di Indonesia ini adalah jalur orang dalam ya friends. Jadi jalur orang dalam juga di New Zealand ini punya pengaruh yang sangat besar. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, dari 7 cara tersebut yang paling bagus yang mana Po? Nah, kalau menurut Koko ya itu tergantung dari kopi kalian masing-masing ya. Karena mungkin setiap orang punya cara atau hobinya masing-masing. Ada orang yang mungkin dapatnya dapat referensi dari orang. Ada juga yang mungkin
ketika apply sendiri baru dapat, atau mungkin ada juga orang yang ketika datang ke tokonya atau ke restorannya dia langsung dapat pekerjaan. Kayak misalnya waktu pas Koko pertama kali datang ke sini, orang bilang bahwa cari kerjaan di portal mencari kerja seperti Seek itu susah, tapi justru Koko dapat pekerjaan pertamanya dari situ. Jadi ya balik lagi ke hoki masing-masing. Oke, jadi kurang lebih begitu gambaran untuk bagaimana cara mencari pekerjaan di New Zealand untuk kalian yang sudah punya visa, terutama untuk kalian yang punya visa student atau mungkin visa pasangan. Kalian bisa cari dengan 7 cara seperti itu, dan kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga sebaliknya ke teman-teman kalian. Dan karena untuk milestone 1000 subscriber sudah tercapai, mau kasih janji lagi, yaitu untuk 3000 milestone atau 3000 followers. Itu kalau misalnya nanti channel Koko sudah 3000 followers, nanti Koko akan share lagi secara lebih detail bagaimana sih cara mencari pekerjaan di New Zealand ini. Maksudnya CV-nya harus seperti apa, terus ketika interview itu seperti apa ya. Jadi kalian harus sebaliknya teman kalian juga harus subscribe supaya cepat sampai 3000 subscriber ya teman-teman. Terus kalian yang mungkin mau tanya-tanya tentang New Zealand dan lain-lain, bisa langsung aja komen di bawah. Koko nanti akan balas, dan juga mungkin Koko juga akan bikin rangkuman video Q&A dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah ditanyakan di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kalian mau tanya hal-hal yang mungkin bersifat lebih pribadi atau konfidensial, atau mungkin kalian mau mencari cara bagaimana kalian mau studi ke New Zealand, kalian bisa langsung DM Koko di Instagram Coconut Life ya, karena Koko juga saat ini ada kerjasama dengan agen edukasi yang membawa Koko ke sini. Jadi Koko bisa bantu mungkin untuk sedikit memberikan arahan atau mungkin persiapan-persiapan dari pengalaman yang Koko sudah jalani sebelumnya ya. Oke, sekian dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga sebagian ke teman-teman kalian.